Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan presentasi dari saya dan terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hadiratnya kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Satrio Yudo Wibowo, SE, QIA, MAK, yang sudah membantu saya menyusun skripsi ini dengan baik. Baik, saya akan langsung saja untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas terhadap Profitabilitas pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai 2019. Baik, untuk awalnya kita akan memulai dari latar belakangnya dahulu. Baik, untuk latar belakang. Yang pertama adalah kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, evaluasi kinerja perusahaan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Yang ketiga, pemilihan sektor telekomunikasi ini dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang menantang dan nilai tukar rupiah yang kian melemah. Kebutuhan masyarakat terhadap produk telekomunikasi kian meningkat. Baik, untuk lanjutannya adalah pembahasan masalah. Yang pertama, apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019? Yang kedua, apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019? Yang ketiga, apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019? Yang keempat, apakah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019? Baik. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio aktivitas terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2019. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2019. Baik, untuk landasan teori yang saya pakai adalah signaling teori dan pecking order teori. Baik, untuk kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesisnya bisa dilihat langsung di bagian kiri. Dan saya akan menjelaskan sedikit. Untuk H1, pengaruh rasio likuiditas terhadap profitabilitas. H2, untuk pengaruh rasio solvabilitas terhadap profitabilitas. H3, pengaruh rasio aktivitas terhadap profitabilitas. H4, pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai adalah pendekatan kasual komparatif. Dan data yang digunakan adalah data sekunder, operasional variabel, variabel independen, terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Variabel dependennya terdiri dari profitabilitas. Objek penelitian, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019, yaitu sebanyak 4 perusahaan. Sampelnya adalah sebanyak 4 perusahaan. Jenis sumber dan metode pengumpulan data. Jenis datanya adalah data sekunder dalam bentuk kuantitatif. Sumber datanya adalah yang didapatkan dari situs resmi BEI atau Bursa Efek Indonesia. Metodenya adalah metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Rancangan analisisnya terdiri dari rancangan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari pembahasan. Untuk hasil pembahasan bisa langsung dilihat dari bagan-bagan yang sudah saya sediakan. Dan saya akan
memberi pengertiannya. Yang pertama, rasio likuiditas memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,026, lebih besar dari 2,119, dan nilai signifikan dari variabel rasio likuiditas sebesar 0,11 lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,361 lebih kecil dari 2,119 dan nilai signifikan dari variabel rasio solvabilitas sebesar 0,731 lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas memiliki T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,568, lebih kecil dari 2,119, dan nilai signifikan dari variabel rasio aktivitas sebesar 0,143, lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio aktivitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Baik, akan saya lanjut. Untuk hasil uji F dan uji koefisien determinasi bisa dilihat untuk bagannya, dan saya akan menjelaskan sedikit. Signifikan F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan F hitung sebesar 15,912 lebih besar dari F tabel 3,24, maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Untuk pembahasannya, rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Rasio solvabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Rasio aktivitas perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lalu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah rasio likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Maksudnya di sini signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0,234 hasil uji T, di mana variabel rasio likuiditas memiliki T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,06, lebih besar dari 2,119, dan profitabilitas lebih dari 0,05, yaitu 0,11 lebih besar dari 0,05. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0,005 hasil uji T, di mana variabel rasio solvabilitas memiliki T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,351 lebih kecil dari 2,119, dan profitabilitas lebih dari 0,05, yaitu 0,731 lebih besar dari 0,05. Rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0,154 hasil uji T, di mana variabel rasio aktivitas memiliki T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,568, lebih kecil dari 2,119, dan profitabilitas lebih dari 0,05, yaitu 0,143, lebih besar dari 0,05. Dan terakhir, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap variabel profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dalam uji F. Diketahui bahwa output regresi menunjukkan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Baik, untuk saran ini sangat berguna sekali bagi para investor, bagi para peneliti selanjutnya, bagi akademis dan emiten untuk melanjutkan penelitian-penelitiannya. Baik, sampai di sini untuk presentasi saya, dan mohon maaf saya menyadari banyak sekali kekurangan, dan mungkin di lain waktu saya akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.